Shalom, selamat hari Minggu dan selamat Minggu Advent keempat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ke-38. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa, mohon kekuatan dan penerangan Roh Kudus. Kita berdoa. Kehadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih kami dapat merayakan Minggu Advent keempat hari ini di dalam kasih dan kuasa-Mu. Bapa kami yang maha baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus memberkati, mengurapi kami semua, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Urapilah hamba-Mu yang memberitakan, agar hamba-Mu dapat memberitakan dengan benar sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38 berbunyi demikian. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus Maranatha. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, nubuatan tentang keselamatan dari dosa sudah Allah nubuatkan sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan Allah sudah merancang
membuat program penyelamatan bagi manusia. Begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan dia berkata kepada ular di dalam Kejadian pasal 3 bahwa keturunanmu akan menggigit tumit keturunan perempuan itu, dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala. Dosa merupakan satunya pemisah antara Allah dan manusia. Dan bagi Allah itu adalah sesuatu yang penting dan sangat-sangat disayangkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak mau manusia itu terus dalam kematian oleh karena dosa itu. Karena itu dia merencanakan misi penyelamatan. Maka dia mengungkapkan firman Tuhan tadi. Bapak Ibu terkasih, nubuatan ini adalah nubuatan pertama tentang keselamatan umat manusia dari dosa. Dan sampai di situ belum jelas sampai kapan hal itu akan dilaksanakan oleh Tuhan. Hari demi hari, tahun demi tahun, Tuhan menanti dan menunggu. Dan akhirnya dia memilih satu keluarga, yaitu Abraham. Dan dia berkata kepada Abraham, kau akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Ini juga nubuatan tentang keselamatan umat manusia. Tuhan menjanjikan berkat-Nya, Tuhan menjanjikan keselamatan dunia ini melalui Abraham. Tetapi Abraham juga tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Dan sepanjang hidupnya juga dia tidak tahu bahwa dia sudah menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Nabi Yesaya lebih spesifik lagi mengatakan bahwa Mesias itu, keselamatan itu akan datang melalui kota kecil. Maka dia berkata, hai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil, dan daripadamu akan lahir seorang raja yang akan memerintah. Dan ditunjuk kota Bethlehem. Lebih spesifik lagi dikatakan demikian. Nabi Mika juga mengatakan demikian. Bapak Ibu terkasih, dalam bacaan kita hari ini, akhirnya Tuhan memilih seorang perempuan menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa. Menjadi alat Tuhan menyatakan rencananya untuk keselamatan umat manusia, yaitu Maria dari Nazaret. Jemaat terkasih, Maria secara pribadi ditunjuk Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menyatakan rencananya yang sudah begitu panjang, sudah begitu lama direncanakan untuk keselamatan umat manusia. Maria adalah seorang yang layak menjadi saluran berkat itu. Maria dilihat Tuhan sebagai seorang yang pantas untuk menjadi alat Tuhan menyatakan rancangan, menyatakan rencananya untuk seluruh umat manusia. Jemaat terkasih, kalau kita lihat pemilihan Maria menjadi alat Tuhan
Sesungguhnya Maria bukan siapa-siapa. Dan Maria pada saat itu juga masih seorang gadis muda yang baru bertunangan dengan seorang pemuda yang bernama Yusuf. Kedua orang ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menyatakan rencananya. Bapak Ibu yang terkasih, Maria disapa oleh malaikat dan malaikat itu berkata kepada Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Dia bingung, dia tidak mengerti akan salam itu, sehingga di dalam hati dia bertanya-tanya, apa arti salam ini? Oleh karena malaikat Tuhan tahu apa yang dibingungkan dan apa yang dipertanyakan oleh Maria di dalam hatinya, sehingga malaikat lanjut berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Bapak Ibu terkasih, Maria dikatakan oleh malaikat bahwa engkau akan beroleh kasih karunia. Kata kasih karunia menyatakan bahwa apa yang akan diterima oleh Maria itu adalah karunia atau pemberian Allah semata-mata. Bukan karena diusahakan, bukan karena diupayakan oleh Maria, tetapi merupakan karunia. Karunia yang berdasarkan kasih Allah. Itu makanya dikatakan engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Artinya Tuhan memberikan dia karunia berdasarkan kasih Allah. Karunia apa? Yaitu yang disebut di ayat selanjutnya. Karunianya adalah engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini karunia, kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada Maria, yaitu bahwa dia menjadi saluran berkat, bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus, dan dia akan menjadi raja di atas tahta Daud selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berita ini luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Tapi apa yang menjadi respon Maria? Maria meresponnya, dan dia berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan Maria masuk akal. Bagaimana dia bisa mengandung seorang anak laki-laki karena dia belum bersuami? Respon ini, Bapak Ibu, luar biasa. Kita melihat sebuah teladan yang luar biasa dari Maria. Kalau kita mendapat berita besar seperti ini, mungkin respon kita tidak akan seperti Maria. Mungkin kita akan dengan emosi berkata, "Wah, luar biasa. Oh iya, aku layak." Mungkin kita akan berkata, "Aku pantas." Atau
Mungkin kita akan menolak. Oh tidak. Mungkin kita akan berkata, tidak mau. Oleh karena apa? Oleh karena apa yang dikatakan Maria. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Mungkin kita akan menolak serta-merta. Oleh karena hal itu akan membawa akibat yang tidak baik bagi kita. Mungkin kita akan menolak karena kita memikirkan resiko yang akan kita terima, yaitu kita akan dikucilkan oleh banyak orang. Kita akan dibuli, dibuang oleh orang, dan kita tidak akan diterima. Bahkan Maria juga masih bertunangan. Kalau orang bertunangan, dikatakan demikian, maka dia juga akan mungkin menolak karena apa? Takut tunangannya akan membuang dia. Tunangannya akan menyingkirkan dia. Atau kalau dia menerima dengan sangat, dia begitu gembiranya, maka dia merasa pantas. Dia merasa orang yang layak menerima anugerah itu. Karena karunia ini, anugerah ini adalah anugerah yang luar biasa besar. Yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh orang. Bahkan Maria sendiri pun tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Tetapi respon yang diberikan oleh Maria adalah, gak mungkin hal itu terjadi. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ini pertanyaan untuk malaikat itu. Pertanyaan karena dia belum menikah. Dia baru bertunangan. Sehingga dia bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Maka malaikat itu berkata, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan dia menceritakan juga, malaikat itu menceritakan, yaitu Elisabeth yang mandul itu telah mengandung seorang anak yang juga dari Tuhan. Dan sudah 6 bulan. Sehingga malaikat berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Malaikat meyakinkan Maria. Malaikat Tuhan meneguhkan hati Maria. Bahwa rencana ini dari Tuhan adanya. Bahwa berita ini dari Tuhan datangnya. Sehingga malaikat itu berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mendengar itu, lalu Maria memberikan respon yang sangat positif. Dia berkata ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Respon Maria ini, Bapak Ibu yang terkasih, berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dari respon ini, dari ungkapan Maria ini, kita akan melihat beberapa pelajaran penting bagi kita untuk saat ini, Bapak Ibu. Tadi sudah saya katakan pertama, bahwa respon Maria adalah tidak mungkin hal itu terjadi. Dia merespon tidak secara emosional. Dia tidak buru-buru menolak. Dia tidak buru-buru bersemangat menerima. Tetapi dengan tenang dia berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ini menunjukkan bahwa dia ingin belajar lebih dalam, ingin tahu lebih dalam berita ini datangnya dari mana. Ingin tahu kebenaran berita itu. Ingin tahu sesungguhnya berita itu, bagaimana hal itu terjadi. Sehingga dia bertanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Oleh sebab itu jawaban malaikat itu telah menguatkan dia, telah
meyakinkan dia dengan imannya bahwa ini datangnya dari Tuhan. Dan kalau datangnya dari Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu terkasih, dalam kehidupan kita, banyak hal yang kita pikir tidak mungkin terjadi. Dengan segala macam kesulitan-kesulitan yang ada. Dengan begitu beratnya kita mengalami perjuangan-perjuangan kita. Baik secara pribadi maupun secara keluarga atau gereja. Ketika kita bertemu pada situasi yang kita tidak inginkan, bertemu atau berada pada situasi yang kita tidak harapkan, yang sesungguhnya jauh dari harapan kita, maka kita berpikir bahwa harapan kita sudah putus. Kemungkinan terjadi apa yang kita doakan, apa yang kita pergumulkan panjang, maka oleh karena kesulitan-kesulitan yang ada, mungkin pada satu titik kita berkata, tidak mungkin lagi hal itu terjadi. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, melalui perkataan malaikat kepada Maria yang kita dengar hari ini, kita belajar bahwa seperti yang dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kalau Tuhan merencanakan segala sesuatu, kalau Tuhan merencanakan sesuatu dalam hidup kita, dalam hidup saudara, dalam hidup anak-anak kita, dalam hidup keluarga kita, maka Tuhan akan meneruskan rencananya. Bukan berdasarkan penilaian manusia. Seperti apa yang kita dengar tadi, yang saya sudah ungkapkan bahwa rencana Tuhan ini sudah sangat panjang. Dan sampai beribu-ribu tahun Tuhan menunggu waktu yang tepat, memilih orang yang tepat untuk menjadi alatnya merencanakan atau menyatakan rencananya. Tetapi apa yang direncanakan Tuhan pasti terjadi. Apa yang dimulai oleh Tuhan, Tuhan akan meneruskan pekerjaannya. Tuhan akan meneruskan rencananya. Karena Tuhan yang merencanakan, maka Tuhan yang menjadikan, dan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Itulah yang kita lihat dari peristiwa perencanaan Tuhan atau nubuatan Tuhan sampai Tuhan memilih Maria. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat Yusuf dan Maria bukan siapa-siapa sebenarnya. Tetapi malah mereka adalah orang miskin dari desa yang terkecil, dari kota kecil Nazaret. Maka banyak, dan firman Tuhan juga berkata, apa yang baik dapat dari Nazaret. Oleh karena apa? Di hadapan orang pada saat itu, bagi orang Israel pada saat itu, Nazaret bukan apa-apa. Karena itu kita juga melihat dan belajar bahwa Tuhan bekerja bukan berdasarkan hebatnya seseorang. Tuhan bekerja menyatakan rencananya bukan berdasarkan pandangan orang,
atau kehebatan satu kota, atau kehebatan seorang manusia. Bahkan kita melihat Yusuf adalah orang miskin, bahkan Maria juga adalah orang miskin. Kenapa disebut mereka orang miskin? Apakah karena dia tukang kayu? Betul, bisa. Tapi tukang kayu pun bisa menjadi presiden. Yang menyatakan bahwa Yusuf seorang miskin dan Maria juga miskin adalah ketika mereka membawa persembahan yang pada saat itu persembahan bagi orang mampu adalah lembu atau sapi jantan atau domba jantan. Tetapi bagi orang miskin mempersembahkan burung merpati atau burung tekukur. Itu gambarannya bahwa Maria pada saat itu dan Yusuf adalah orang miskin karena mereka membawa persembahan hanya sepasang burung. Berarti mereka orang miskin. Tapi Tuhan memilih Yusuf, Tuhan memilih Maria dari desa terpencil dan juga dari keluarga miskin. Tapi itu yang Tuhan pakai untuk menyatakan rancangan dan rencananya yang besar. Rencananya yang luar biasa untuk seluruh umat manusia. Namun kenapa, Bapak Ibu yang terkasih, Maria dipilih Tuhan? Nanti kita akan lihat bahwa Maria memang pilihan pas bagi Tuhan. Dari pendirian Maria, dari ungkapan Maria. Bapak Ibu yang terkasih, Maria tepat dipilih oleh Tuhan. Ketika Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Bapak Ibu, ini menunjukkan Maria adalah orang yang tepat, yang pertama. Perkataan ini menunjukkan bahwa Maria orang yang rendah hati. Dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya, hamba artinya budak. Budak milikmu. Budak milik Tuhan. Oleh sebab itu ketika Maria berkata, "Aku adalah hamba Tuhan," berarti dia berkata, "Aku adalah budak milik Tuhan." Budak yang tidak bisa berbuat apa-apa. Budak yang tidak bisa menolak apa-apa keinginan tuannya. Satu kerendahan hati yang luar biasa. Ketika kita diperhadapkan oleh Tuhan pada masalah atau pada pergumulan yang berat, yang mungkin seperti yang dihadapi Maria, karena dia tahu pergumulannya itu berat. Dia akan menghadapi tantangan, dia akan menghadapi cibiran orang, dia akan menghadapi Yusuf yang belum tentu sikapnya seperti apa. Dia akan menghadapi keluarganya yang mungkin juga akan mencurigai dia. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan tantangan dalam hidup kita, dapatkah kita berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan"? Mampukah kita berkata, "Aku ini budak milik Tuhan"? Atau kita akan menolak dengan segala cara, berjuang dengan segala cara untuk tidak berada dalam kondisi itu? Kerendahan hati yang luar biasa
menerima segala yang Tuhan nyatakan dengan ikhlas. Dengan keyakinan bahwa Tuhan berada di atasnya. Maria yakin bahwa Tuhan ada di atas semua itu. Sehingga dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ketika kita mengalami kegelapan mungkin dalam kehidupan kita, yang menurut kita menjadi sangat gelap, membuat kita tidak berdaya, tidak tahu kemana harus melangkah. Seperti dalam kegelapan lorong yang panjang. Maria sebenarnya masih dalam pertanyaan yang sangat banyak. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam, yang belum tentu dia bisa menghadapinya. Tetapi dia tahu persis, karena tadi Tuhan sudah berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dia loncatan imannya luar biasa. Keyakinannya diteguhkan, maka dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Menerima segala sesuatunya dengan ikhlas. Menerima pengalaman itu dengan ikhlas. Ketika dia menerima itu, maka dia mengikuti alurnya. Maka dia akan mengikuti ceritanya seperti apa. Maka dia berkata, jadilah kepadaku seperti yang engkau perkatakan. Atau jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu, ungkapan ini menyatakan kerendahan hati Maria, sehingga dia mengatakan, aku hamba Tuhan, dan biarlah jadi kepadaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah yang kedua, menunjukkan sikap ketaatan seorang Maria kepada Tuhan. Karena dia berkata, aku hamba Tuhan, aku adalah budak milikmu, maka aku taat kepadamu. Ketaatan Maria sungguh hanya kepada kehendak Allah dinyatakan di situ. Dan motivasi Maria tidak ada yang lain, hanya motivasi untuk taat kepada rancangan Tuhan. Bapak Ibu, sampai akhir hidup Tuhan Yesus di muka bumi ini pada saat itu, sampai dia disalibkan, Maria tidak melihat bahwa Yesus duduk sebagai raja dalam konsep kerajaan Israel pada saat itu. Sepanjang perjalanan hidupnya, dia juga banyak mengalami penderitaan, banyak kesulitan. Di samping Tuhan Yesus menunjukkan banyak mujizat bahwa Tuhan menyertainya, dia adalah Tuhan. Tapi dia juga menghadapi kesulitan. Maria secara manusia, seorang ibu yang dijanjikan Tuhan anaknya akan menjadi raja yang besar. Seperti dikatakan bahwa dia akan menjadi pewaris tahta kerajaan Daud untuk selama-lamanya. Konsep pada saat itu, konsep kerajaan Israel, yaitu seorang raja seperti Daud. Tetapi Maria belum melihat sampai Tuhan Yesus disalibkan, sampai Tuhan Yesus dikuburkan. Maria tidak melihat Yesus duduk sebagai raja seperti Daud. Sehingga motivasi Maria, baik sejak dia menerima perkataan malaikat ini, ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, biarlah jadi kepadaku menurut perkataanmu itu. Motivasinya tetap sama sampai Yesus mati. Artinya,
aku hanya taat kepada Tuhan. Biarlah jadi sesuai dengan rencana Allah. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak Allah. Dia tidak memaksakan sesuai dengan kehendaknya. Dia tidak memaksakan meminta kepada Tuhan agar sesuai dengan konsep dia sebagai raja. Tetapi dia berkata, jadilah kepadanya sesuai dengan kehendak Allah. Artinya, apa yang Tuhan kehendaki bukan Raja Israel secara duniawi, tetapi Raja di atas segala raja. Itu Raja secara rohani. Dan itu diterima oleh Maria. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ketaatan Maria kepada Tuhan, ini yang membuat dia motivasinya terus terpelihara sampai akhirnya. Ada banyak orang berubah motivasi di dalam kehidupan, baik pelayanan. Pertama-tama motivasinya adalah lurus untuk melayani Tuhan. Tetapi akhirnya, lama-lama motivasinya untuk kerajaannya sendiri. Tetapi berbeda dengan Maria. Motivasi yang dikembangkan, yang dipelihara oleh Maria adalah motivasi ketaatan kepada Tuhan. Taat sebagai hamba. Taat sebagai budak milik Allah. Sampai kapan? Sampai akhirnya biar berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu yang terkasih, kenyataan-kenyataan di dalam kehidupan kita membuat kita juga menjadi bimbang apa yang Tuhan kehendaki. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi juga bisa membuat kita menjadi ragu terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ketika doa-doa kita juga tidak kunjung nyata dijawab oleh Tuhan, kadangkala juga kita bisa menjadi ragu akan kehendak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, biarlah motivasi kita di dalam kehidupan kita adalah hanya motivasi untuk mentaati kehendak Allah, untuk mengikuti sesuai dengan rencana Allah. Kenyataan-kenyataan dalam hidup ini, kenyataan-kenyataan yang kita alami, biarlah itu kita serahkan kepada Tuhan agar kehendak Allah lah yang terjadi dalam hidup kita. Yang berikut adalah ketika Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu, adalah ungkapan penyerahan diri. Ungkapan mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Tidak fokus kepada kekuatan sendiri. Dia tidak mau bergantung kepada apa yang dia pikirkan, apa yang dia khawatirkan. Dia tidak mau fokus kepada kelemahan yang dia miliki. Dia tidak mau terjerumus dalam kemungkinan-kemungkinan yang orang akan katakan seperti apa. Tetapi dia mengambil sikap yang luar biasa dengan berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Artinya, dia menyerahkan semua perjalanan itu. Dia menyerahkan semua rencana Allah itu kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, biar Tuhan yang menyelesaikan. Biar Tuhan yang bekerja. Artinya Bapak Ibu terkasih, dia mempercayakan hidupnya di dalam naungan tangan Allah. Bapak Ibu, ini penting buat kita dalam hidup kita.
kita mempercayakan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kadangkala kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sering juga kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita, hidup keluarga kita, hidup anak kita, hidup gereja kita, jemaat kita. Bahkan di dalam negara kita, kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Tetapi yakinlah bahwa tangan Tuhan tetap menjadi terancung untuk memberkati, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, memberkati dan menuntun saudara dalam menjalani hidup ini. Maria menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan, ke tangan Tuhan. Sehingga dia berkata, jadilah kepadaku seturut dengan kehendak-Mu. Abraham juga pernah mengatakan demikian, menunjukkan iman, kepercayaannya, agar Tuhan yang mengurus segalanya. Tuhan memilih dia, menyuruh dia pergi, tanpa dia berkecamuk dalam pikirannya. Dia tidak mau terjerumus dalam olah pikir dia sebagai manusia, tetapi dia mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu Maria adalah seorang ibu, seorang tokoh yang luar biasa, sehingga banyak orang memilih nama untuk anaknya Maria, dengan harapan memiliki sikap-sikap seperti Maria, dengan harapan memiliki sifat-sifat iman seperti Maria, yang taat kepada Tuhan, rendah hati, dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan memelihara motivasinya terus hanya motivasi untuk taat kepada Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih, mari kita merayakan Advent keempat, mempersiapkan diri kita dalam menantikan Natal dengan belajar dari teladan seorang Maria dan belajar dari Tuhan dalam hidup kita, bahwa rancangan Tuhan pasti terjadi, rencana Tuhan pasti digenapi seturut dengan waktu Tuhan. Dan kita dipilih Tuhan bukan karena hebat. Kita dipilih Tuhan bukan karena kita orang kaya. Bukan karena kita orang miskin. Kita dipilih Tuhan bukan karena pandangan orang, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan mau lihat dan nyatakan. Dan ketika Tuhan memilih kita, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan memakai, memberkati kita, meneruskan pekerjaannya yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itu kita perlu belajar agar Tuhan juga terus memakai kita, belajar seperti Maria, yang taat, yang memiliki motivasi hanya untuk taat kepada Tuhan, dan yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sepanjangnya, dan meneruskan rancangan-rancangan Tuhan itu sesuai dengan kehendak Allah. Jemaat terkasih, biarlah Tuhan memberkati saudara. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar, dikuatkan kembali, bahwa ketika Tuhan memilih kami menjadi alat-Mu, itu akan
Tuhan meneruskan pekerjaan-Mu melalui kami. Kami juga belajar dari sikap seorang beriman, yaitu Maria, yaitu sikap taat kepada Tuhan dan memelihara motivasi ketaatan itu sepanjang hidupnya, dan mempercayai Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan keterusan, keberlangsungan rencana Tuhan itu, kehidupannya hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di dalam merayakan Advent keempat ini, menanti hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, lansia, bapak ibu, pemuda-pemuda, anak-anak, remaja, sekolah minggu. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang kami sembah sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Advent keempat, menantikan hari Natal. Tuhan memberkati.